Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam materi selanjutnya, khususnya materi kelas 6. Kali ini kita akan coba belajar tentang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan perkembangan. Jadi ada dua macam. Yang pertama adalah pertumbuhan, yang kedua adalah perkembangan. Tumbuh dan berkembang. Di tumbuh dan berkembang itu ada perbedaan. Tumbuh adalah proses bertambahan ukuran dan jumlah sel. Ini kalau di makhluk hidup itu salah satu cirinya yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses pertambahan ukuran dan jumlah sel. Kalau dalam tubuh itu yang unsur yang paling kecil adalah sel. Jadi selnya itu bertambah besar. Misal anak balita itu bertambah seiring waktu, seiring usia, bertambah beratnya, bobotnya, bertambah tingginya. Nah, itu salah satu contoh tumbuh hingga bayi itu nanti tumbuh menjadi remaja, jadi dewasa dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah berkembang. Berkembang adalah proses perubahan organ tubuh dan fungsinya. Jadi kalau tumbuh itu berkaitan dengan berat, ukuran, perubahan berat, perubahan ukuran. Kalau berkembang berkaitan dengan perubahan fungsi organ tubuh atau alat tubuh. Misalnya dari anak-anak, perilaku bayi, anak-anak sampai dewasa dan seterusnya. Kemudian contoh lagi berkembang, misalnya dari mulai bayi itu kelihatan sekali, dari mulai hanya bisa tiduran, kemudian mulai bisa tengkurap, mulai bisa berdiri dan berjalan dan seterusnya. Nah, itu fungsi alat tubuhnya itu berkembang lebih baik. Nah, sekarang kita akan coba lebih jauh lagi mengenai pertumbuhan dan perkembangan mengenai manusia secara bertahap. Yang pertama, masa balita. Jadi tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dibagi dalam beberapa tahap supaya mudah. Yang pertama adalah masa balita. Masa balita itu adalah bayi 5 tahun mungkin ya, bayi. Jadi masa balita ini sesuai namanya balita, bayi 5 tahun ya, di usia sampai usia 5 tahun, dari mulai 0 sampai 5 tahun. Biasanya di sini anak itu tumbuh sangat pesat. Itu suka
dicek secara berkala, misalnya di posyandu itu ditimbang, diukur perkembangannya apakah normal atau tidak. Jadi saat lahir itu kita tidak bisa apa-apa. Kemudian misalnya waktu usia sebulan, indera penglihat dan pendengar mulai berfungsi. Kemudian mulai melihat sinar dan mendengar suara. Pada usia 5-6 bulan mulai bisa tengkurap, kepala tegak. Kemudian mulai merangkak berdiri saat berusia 9-12 bulan. Ketika mencapai usia 18 bulan, biasanya itu berjalan sendiri. Lalu pada usia 2-3 tahun bisa mulai bicara, tapi dalam kalimat yang sederhana. Baru satu kalimat, satu kata biasanya, kata ibu, kata ayah, atau makan. Kemudian usia 3 tahun mulai bisa mengungkapkan pikiran berupa gerakan terhadap suatu benda. Jadi mulai mempunyai rasa ingin tahu, pikirannya mulai berfungsi. Nah, ini namanya masa-masa seperti ini disebut bermain, masa bermain. Kemudian selanjutnya masa anak-anak ya. Masa anak-anak, tadi balita, masa anak-anak, mulai masuk anak-anak, dan masa remaja. Biasanya kalau di kita masa anak-anak itu sudah mulai masuk sekolah atau pendidikan formal, misalnya TK, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Nah, ini masa anak-anak dan masa remaja, usia sampai 13 tahun. Nah, ini pada masa remaja ini mulai ada perubahan fisik, ada pertumbuhan. Ciri pertumbuhan dan perkembangannya itu adalah perubahan fisik yang dinamakan masa puber atau pubertas. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Ciri pubertas pada masa remaja, misal untuk perempuan, pinggul dan payudara membesar. Yang kedua, tumbuh rambut pada bagian-bagian tubuh tertentu. Terus meningkatnya emosi dan terjadi menstruasi, untuk perempuan. Itu salah satu contoh saja. Kemudian untuk laki-laki, dadanya itu terlihat bidang. Kemudian suara berubah jadi besar. Tumbuh rambut pada bagian-bagian tubuh tertentu dan mengalami mimpi basah. Nah, itu salah satu ciri pubertas atau masa remaja pada laki-laki. Nah, pada masa pubertas ini juga biasanya mulai perhatian pada lawan jenisnya. Misal kalau perempuan ke laki-laki, kalau laki-laki ke perempuan. Jadi mulai perhatian pada lawan jenisnya. Kemudian selanjutnya itu masa dewasa. Dewasa itu biasanya terjadi pada usia 20 tahun. Pada masa ini tidak terjadi pertumbuhan fisik, tetapi
pertumbuhan dan perkembangan secara emosional. Dan pada masa dewasa ini manusia itu atau orang itu akan berpikir untuk bekerja, mencari penghasilan, mempunyai penghasilan, dan berpikir untuk menikah dan mempunyai keturunan biasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah masa lanjut usia. Kalau masa lanjut usia biasanya cirinya itu dia menurun fungsi-fungsi alat tubuhnya. Kemudian berbagai macam penyakit timbul. Nah, ini pada mulai hilang kekuatan tubuhnya, otot-ototnya melemah dan kulitnya menjadi keriput. Selain itu tulang mengalami pengeroposan dan gigi mulai tanggal. Ketajaman indera penglihat berkurang dan rambut beruban, ada putih-putihnya. Beberapa orang menampakkan tanda-tanda penuaan sejak usia 40 tahun. Jadi mulai penuaan itu usia itu kalau secara ininya ya 40 tahun sampai meninggal dunia.